Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kemarin mungkin kalian sudah nonton lah videonya di YouTube, di TV, di berbagai media sosial. Mahasiswa UI mau demo di Bundaran HI. Tapi sayangnya mereka dihadang di tengah jalan oleh polisi. Demo mereka ini kan sehari setelah Indonesia merayakan kemerdekaan. Orang-orang masih lomba panjat pinang, masih lomba makan kerupuk. Kok mahasiswa ini mau demo? Apakah mereka mau lomba demo, teman-teman? Tapi yang aneh, Polda Metro menangkap orang-orang dari ternak merah hitam yang katanya ya mau melakukan aksi anarkis, mau memancing keributan. Loh. Ada apa ini? Dan juga ada 2 orang penyusup yang ditangkap bawa senjata tajam, bawa molotov, mau ngapain kalian? Tapi di samping itu semua, saya mendapatkan sebuah video di media sosial tersebar tentunya ya. Abah-abah itu makan bareng mahasiswa UI. Apakah ini ada kaitannya? Nanti kita simak videonya. Karena terakhir, ada ramalan dalam tanda kutip bahwa Gibran akan menjadi presiden ke-9. Benarkah demikian? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Terus maju pelan-pelan. Terus maju pelan-pelan. Terus maju pelan-pelan. Waduh, ditarik-tarikin. Waduh, kasihan polisinya. Tinggi pula pangkat bapak ini ya kan? Apa pangkatnya ini? AKP atau apa teman-teman? Polantas beliau, Polantas. Ini perempuan yang berjilbab ini BEM UI yang biasa tampil di TV kan? Fatimah kalau nggak salah namanya. Bawa-bawa nama rakyat pula ya kan. Mahasiswa-mahasiswa ini sok jagoan ya kan. Ini mahasiswa ini mau nahan mobil ini apa gimana ini? Apa yang ambil komandonya ya? Waduh. Mengamankan 21 orang membawa barang-barang yang dapat membahayakan dan preemptive education. Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang saat ini dalam dimintai keterangan di Ditreskrim Polda Metro Jaya terkait tentang membawa barang-barang yang dapat membahayakan peserta aksi dan petugas pengamanan serta masyarakat di sekitar. Adapun barang-barang tersebut berupa petasan ataupun flare, botol yang dipersiapkan sebagai pemicu ataupun pemantik sebagai bom molotov. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media hari ini. Mungkin kami beri kesempatan. Biasanya pada saat sudah diamankan dilakukan preemptive education. Orang-orang yang membawa ataupun mengganggu dalam pelaksanaan aktivitas penyampaian aspirasi di muka umum biasanya tidak terafiliasi ataupun bukan merupakan bagian dari mahasiswa yang menyampaikan pendapat. Betul. Tujuannya adalah membuat konflik antara petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, ini masih didalami termasuk apakah flare, apakah petasan, apakah bom molotov, botol molotov yang akan dijadikan bom molotov ini merupakan bagian dalam penyampaian pendapat. Itu kita jawab secara bijak. Wow, bawa botol loh buat molotov. Mau membakar polisi kalian, ha? Mau menciptakan keributan atau membakar bangunan kalian? Mau ngapain kalian bawa-bawa begituan? Dan memang 21 orang ini tidak terafiliasi kemanapun teman-teman. Mereka ini merah hitam, mereka ini anarko. Mereka memang kerjanya ya, memang buat kerusuhan. Mungkin kalian lihatlah di beberapa aksi demonstrasi yang terjadi di Bandung yang membakar-bakar itu, yang suka simpan simbol-simbol A terus lingkaran, itu anarko-anarko yang begitu tuh, yang suka anarkis teman-teman. Memang pemahaman dia seperti itu, otaknya tuh sumbu pendek. Sudah sumbu pendek, mancing keributan. Suka bikin rusuh. Itu apa gunanya kalian hidup di Indonesia? Apa gunanya, ha? Aduh, luar biasa emang orang-orang ini ya. Tapi kalau saya lihat anggota dia ini banyak teman-teman, banyak banget sekarang.
Sama mungkin yang membakar-bakar di Jakarta tuh kalau aksi demo tuh biasa membakar halte. Nah, orang-orang itu tuh yang suka mancing-mancing kerusuhan. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa harus hati-hati, harus tetap menjaga barisannya, menjaga teman-temannya agar tidak disusupi oleh orang-orang seperti ini. Karena takutnya ya, kalau mereka bergerak, anarko-anarko ini bergerak, ya jangan sampai kalau mereka melakukan anarkisme, bakar-bakaran, bakar gedung, bakar bangunan, Anda yang dituduh, mahasiswa yang dituduh, itu yang harus Anda jaga. Biar jangan sampai kena fitnah, kena framing, kan bahaya. Anda sendiri yang rugi. Itu makanya polisi membantu mengamankan aksi kalian, memeriksa orang-orang yang mungkin baru datang tanpa menggunakan pakaian jaket mahasiswa ataupun ada yang menyamar. Ini kan bahaya. Kan kemarin sempat juga tuh beredar. Ada beberapa orang yang diperiksa oleh polisi pakaian preman yang baru datang ke kerumunan massa aksi. Itu perlu diamankan, perlu disterilkan. Jangan sampai mereka ini penyusup, ngambil jaket UI dari mana ya kan, kemudian bawa barang-barang berbahaya. Ini yang perlu diwaspadai. Makanya polisi bekerja untuk mengamankan aksi kalian, bukan untuk membubarkan. Dan selain mengamankan aksi kalian, polisi ini juga mengamankan objek-objek vital. Bundaran HI ini nggak bisa dipakai aksi demonstrasi. Ini area sensitif, bahaya. Makanya ya harapan saya mahasiswa juga dengerin apa kata polisi. Ya saling memahami lah. Jangan aksi di Bundaran HI, aksi di DPR. Di situ aja kalian aksi. Jangan kemana-mana gitu. Waduh. Anies Baswedan makan bareng mahasiswa UI di kantin kampus. Tentunya sama dosen ya kan. Tentunya sama dosen teman-teman. Jangan digoreng kemana-mana. Jangan. Nah yang begini juga kurang bijak teman-teman. Ini video yang tersebar di media sosial TokTok. Ya seolah-olah mungkin ini hanya analisis saya. Mungkin ada penggiringan opini dari sebagian orang untuk menjelek-jelekkan ataupun membawa-bawa nama Abah dalam aksi demonstrasi ini. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya teman-teman. Ini di peristiwa lain Abah makan bareng mahasiswa UI. Mungkin di sampingnya juga ada dosen. Itu peristiwa lain. Dan demo yang di bawah ini juga ya peristiwa yang lain. Nah tuh kan. Nah ini peristiwa yang berbeda. Tidak ada kaitannya sama sekali teman-teman. Tidak ada kaitannya. Jadi gini ya, walaupun kita tidak terlalu senang sama yang namanya Abah Anies, ya kita nggak perlu lah juga menggiring-giring opini, memframing bahwa Anies ya dalam tanda kutip ya kan adalah ininya di demo ini. Padahal tidak ada teman-teman. Jangan kita menyebarkan hal-hal yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Ya ini peristiwa yang lain. Sekali lagi saya mengatakan ini peristiwa yang lain. Jangan kita mudah tergiring opini ya. Jangan sekali-sekali teman-teman. Saya mengangkat video ini hanya untuk meluruskan, hanya untuk menjernihkan pikiran kita, bukan untuk mempertebal tuduhan ataupun kecurigaan kepada Abah Anies. Itu yang penting. Karena ya YouTuber Nusantara itu punya peran untuk melawan DFK, disinformasi, fitnah dan juga kebencian. Gitu teman-teman. Jangan kita ikutan. Dua orang bawa pisau dan golok ke demo BEM UI. Gua masih berharap ini cuma oknum aja atau orang yang pura-pura jadi mahasiswa UI terus dia bawa sajam. Dan jujur aja kekhawatiran kita sebagai masyarakat soal demo-demo itu ya kayak gini. Ada penyusup yang ikutan demo, dia berbuat anarkis, berbuat kejahatan, amit-amit ada korban jiwa, diadu domba antara rakyat sama aparat, jadinya rusuh. Untung aja ini ketangkep. Coba kalau tadi pas mahasiswa sama aparat lagi tegang gara-gara mau masuk ke Bundaran HI, terus oknum yang bawa sajam ini melakukan hal-hal aneh pakai sajam, chaos lagi pasti. Jadi ya buat teman-teman mahasiswa, nggak ada yang larang kok demo, sesuai aturan dan main aman aja. Tapi hati-hati ada penyusup. Terus buat aparat juga harus ekstra lagi kerjanya. Banyak penyusup yang mau bikin chaos soalnya bos. Nah ini penting banget. Ini penting banget. Mahasiswa sekali lagi di video sebelumnya saya sudah sampaikan ya kan, bahwa penyusup itu tidak hanya bisa merugikan demo kalian, tapi bisa merugikan aparat, bisa merugikan bangsa dan negara kita. Dan satu-satunya cara untuk menyulut aksi demonstrasi ini lebih panas lagi, lebih meriah lagi, ya mereka berusaha untuk
menciptakan adanya korban jiwa seperti yang terjadi di Agustus kemarin. Jadi harap berhati-hati, harap waspada teman-teman. Jangan sampai ada oknum-oknum yang memang mau melihat bangsa ini rusak, yang mau melihat bangsa ini tidak aman, yang mau melihat bangsa ini tidak rukun. Hati-hati. Karena adu domba divide et impera yang selalu digembar-gemborkan Presiden Prabowo itu bisa saja terjadi antara aparat dan mahasiswa, antara rakyat dengan rakyat. Ini bahaya teman-teman. Makanya kita harus waspada dengan gerakan-gerakan yang seperti aksi demo, karena bisa saja ada yang berusaha untuk menunggangi, ada yang berusaha untuk menjadi pemantik gitu. Ini sangat-sangat berbahaya teman-teman. Artinya gini Bang Roy, menurut saya kalau hanya 5-10 saja, saya pastinya kurang puas, ya kan? Karena kenapa? Ini kan tidak masuk ke pokok perkara, ya kan? Tetapi upaya Bang Roy untuk mengetahui alat bukti melalui pra-peradilan itu sah, itu boleh, silakan. Kita tidak mau menghalangi itu. Tetapi faktanya Bang Roy, ya kan, saya mau menyampaikan ini kemenangan permanen buat Pak Jokowi. Karena kenapa? Jelas pokok perkara tidak lagi diperiksa, sehingga Bang Roy pasti sudah buat Pak Jokowi. Ijazah itu tidak ada masalah lagi. Kalau ijazah ada masalah, pasti Bang Roy masuklah ke pokok perkara. Begitu kan Bang Roy? Nah, jadi saya mau menyampaikan ini adalah kemenangan yang permanen, yang sudah menjadi kemenangan mutlak bagi Pak Jokowi dan seluruh bangsa Indonesia. Baik, Mas Roy, ini bukan soal hukum formil. Begitu Bang Roy, banyak masalah itu. Ini bukan soal perkara hukum formil yang kemudian bisa 100 kali diajukan seperti yang disebutkan oleh Pak Lecu, tapi ini kita meminta pokok perkaranya segera dibuka ke publik begitu. Publik sudah lelah dengan panjangnya hukum yang sedang berjalan terkait dengan dugaan ijazah palsu, Mas Roy. Gini, kita itu orang yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu otak untuk berpikir dan cerdas ya. Kita tahu sidang fitnah dan pencemaran nama baik tidak akan membuktikan ijazah. Baca dakwaannya dong. Itu tidak membuktikan ijazah, cuman Jokowi itu mau ngejar-ngejar agar saya dan Dr. Tipa, terutama saya ya, itu nanti akan dibuktikan fitnahnya, akan dibuktikan pencemaran. Jadi nggak ada pembuktian ijazah. Mau sampai kalau saya pun ijazah Jokowi tetap 99,9% palsu. Ya, itu udah tetap institusi peradilan kita. Bang Lecu dijawab dulu. Mas Roy tahan dulu. Baik, jadi begini ya, Roco saya penegakan hukum ini kami akan mendorong terus ya, dengan segala upaya. Yang namanya advokat kan kami mempunyai banyak cara juga, ya kan, untuk mendorong penegakan hukum ini biar terus berjalan. Jangan sampai stuck atau stop di tengah jalan, ya kan. Apabila kami melihat memang ada dinamika yang kemudian merugikan Pak Jokowi, kami akan terus komplain, artinya komplain juga ke Mahkamah Agung, komplain juga ke Kejaksaan, komplain juga ke pihak kepolisian. Kami juga mendorong agar seluruh berkas perkara yang ada di kepolisian sudah boleh dilimpahkan ke Kejaksaan, agar semuanya bisa berjalan berbarengan, seperti itu. Tetapi karena Bang Roy melakukan upaya yang namanya pra-peradilan, kami menghormati itu, ya kan, tetapi tetap namanya proses penegakan hukum itu akan kami dorong terus, Mas. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Lecu, terima kasih Mas Roy telah bergabung bersama kami. Jelas ya. Ini, apa saya itu? Akan lawan. Nah, ini saya akan lawan gitu ya. Gak jelas kau. Gak jelas. Roy Kiyoshi, seorang peramal yang kerap membuat publik terkejut dengan prediksinya, kembali menyampaikan ramalan kontroversial. Kali ini, sosok yang menjadi sorotan adalah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ramalan ini sontak mencuri perhatian publik, karena menyangkut masa depan politik Indonesia di tahun 2029, sebuah tahun yang diprediksi menjadi titik krusial bagi arah perjalanan bangsa. Roy Kiyoshi, dengan ciri khas gaya bicara tenang namun penuh penekanan, membuka pernyataannya dengan menyebut bahwa ia melihat energi besar yang melingkupi Gibran. Menurutnya, Gibran tidak sekadar hadir sebagai tokoh muda dalam politik, melainkan dipersiapkan semesta untuk memainkan peran yang jauh lebih besar. Saya melihat, di tahun 2029, Gibran akan menempati posisi tertinggi dalam pemerintahan Indonesia. Ada aura seorang pemimpin besar yang sudah ditakdirkan untuknya, ucap Roy, sambil menutup matanya seolah sedang menerawang sesuatu. Ramalan ini langsung memicu diskusi luas di kalangan masyarakat, pengamat politik, hingga akademisi. Banyak yang menilai bahwa prediksi Roy Kiyoshi selaras dengan tren politik yang mulai menempatkan generasi muda sebagai aktor utama.
Kehadiran Gibran sebagai wakil presiden di usia relatif muda sudah dianggap sebagai fenomena politik baru. Tak sedikit yang meyakini bahwa jalannya menuju kursi presiden memang terbuka lebar, apalagi dengan dukungan basis politik yang kuat dari Jokowi efek serta jaringan relawan yang loyal. Namun, Roy menambahkan bahwa jalan Gibran menuju kursi presiden 2029 tidak akan mulus. Ia melihat adanya gelombang besar berupa konflik politik, serangan dari pihak lawan, serta ujian berat dalam bentuk isu-isu nasional yang bisa mengguncang stabilitas. Saya melihat ada cobaan besar yang akan datang di pertengahan tahun 2027 hingga 2028. Banyak pihak yang akan mencoba menjatuhkan Gibran karena posisinya dianggap mengancam elit lama yang tidak ingin kehilangan pengaruh, ujar Roy dengan nada penuh misteri. Ramalan ini pun dipandang menarik karena bertepatan dengan prediksi banyak analis politik yang menyebut bahwa 2029 akan menjadi momentum pergeseran generasi. Partai-partai besar pun sudah mulai menyiapkan kader muda mereka untuk bersaing di kontestasi tersebut. Namun, Roy menegaskan bahwa aura Gibran jauh lebih kuat dibanding para pesaingnya. Ia bahkan menyebut bahwa energi leluhur dan doa orang tua yang menyelimuti Gibran akan menjadi faktor penentu dalam memenangkan hati rakyat. Lebih lanjut, Roy Kiyoshi menuturkan bahwa kemenangan Gibran bukan semata-mata hasil strategi politik, melainkan karena adanya takdir yang sudah digariskan. Oke teman-teman, itulah tadi video terakhir mengenai ramalan Mas Gibran yang katanya akan menduduki posisi tertinggi di bangsa ini tahun 2029. Saya pribadi tidak pernah mempercayai, tidak pernah meyakini sebuah ramalan. Tidak pernah juga mau menjadikan itu sebagai referensi. Karena ya balik lagi teman-teman, kepercayaan saya ya tidak meyakini mengenai ramalan. Jadi terserah kalian, ini kembali kepada diri kalian masing-masing. Tapi saya sarankan jangan terlalu percaya dengan sebuah ramalan. Dan dia tadi mengatakan bahwa di 2029 Mas Gibran akan menjadi orang nomor 1. Orang yang menduduki kasta tertinggi. Saya pribadi masih memegang arahan dan juga keyakinan dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Prabowo Gibran 2 periode itu harga mati teman-teman. Prabowo Gibran 2 periode. Saya masih ingin melihat Mas Wapres Gibran belajar banyak dari Bapak Jokowi, belajar banyak dari Bapak Prabowo, belajar banyak dari staf-staf ahli beliau, agar nantinya di tahun 2034 beliau sudah matang dan sudah siap memimpin bangsa ini teman-teman. Itu yang kita sama-sama inginkan dengan Pak Jokowi. Dan beberapa kali kan Pak Jokowi mengatakan Prabowo Gibran 2 periode. Dan relawan-relawan Pak Jokowi juga mengatakan hal yang sama, Prabowo Gibran 2 periode. Dan ini yang harus kita rawat. Harus kita rawat. Karena ini adalah kekuatan besar. Kekuatan yang mungkin ya mau dibilang tak terkalahkan terlalu jumawa. Cuman potensi kemenangannya sangat besar. Masa iya sih koalisi terbesar Pak Prabowo mau dikeluarkan, mau disingkirkan? Kan nggak mungkin. Koalisi terbesar selalu akan dirangkul. Apalagi kemarin kita sudah melihat bagaimana kemesraan terjadi antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan juga Mas Wapres Gibran. Ini kan luar biasa teman-teman. Banyak orang yang akhirnya kepanasan. Banyak orang yang akhirnya kejang-kejang melihat foto yang sangat bersejarah itu. Selama ini kan gerombolan pembenci Pak Jokowi selalu menarasikan bahwa perpecahan lah, bahwa tidak akur lah, bahwa inilah itulah, sudah pecah kongsi lah. Cukup satu gambar teman-teman, cukup satu foto bisa meruntuhkan segala tuduhan-tuduhan liar yang selama ini beredar di media sosial maupun televisi. Bahwa ya Prabowo Jokowi pisah jalan, sudah berjarak, Gibran disingkirkan, Gibran ini, Gibran itu. Aduh. Yang saya yakini Pak Prabowo masih ingin bersama Gibran, masih ingin menggandeng Gibran sampai 2029. Kalau kita melihat gestur yang kemarin ya, tapi saya nggak tahu gimana menurut kalian. Coba komen di bawah. Nah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.